warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa Prani Ahmad dengan NIM 131424089 dari kelas 2C jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas agama yang telah saya buat. Materinya yaitu paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disingkat sebagai iptek merupakan dua bagian yang saling terkait dan memegang peran penting dalam perkembangan masyarakat dan kehidupan manusia secara umum. Iptek melibatkan penelitian, penemuan, dan penerapan pengetahuan serta teknologi untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh semua makhluk hidup atau manusia. Baik, rumusan masalah dari materi ini yaitu yang pertama, apa saja prinsip-prinsip utama paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan iptek. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan paradigma Qurani dalam menghadapi tantangan etika dan moral dalam perkembangan iptek. Baik, selanjutnya tujuan dari materi ini yaitu menganalisis prinsip-prinsip utama paradigma dalam menghadapi perkembangan iptek. Yang kedua yaitu menjelaskan penerapan paradigma Qurani dalam menghadapi tantangan etika dan moral dalam perkembangan iptek. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu prinsip-prinsip utama dalam paradigma. Prinsip utama dalam paradigma Qurani yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan iptek meliputi yang pertama yaitu khalifah. Prinsip khalifah mendorong tanggung jawab manusia dalam mengelola alam dan teknologi dengan bijak untuk menghindari eksploitasi berlebihan dalam kerusakan lingkungan. Contohnya dalam bioteknologi, kita harus mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem lingkungan. Yang kedua yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya keharmonisasi antara kemajuan teknologi dengan kelestarian alam, serta etika konsumsi. Contohnya dalam penggunaan energi, kita harus mencari alternatif energi yang terbarukan, yang ramah lingkungan, dan tidak merusak alam. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip keadilan mendorong penegakan hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak kebebasan, hak keamanan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Contohnya dalam pengembangan teknologi, kita harus memastikan akses yang merata bagi semua orang tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Baik, kita masuk ke materi yang kedua yaitu penerapan paradigma Qurani dalam menghadapi tantangan etika dan moral. Paradigma Qurani memberikan kerangka moral dan spiritual yang komprehensif untuk menagisasi perkembangan iptek termasuk di bidang bioteknologi, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi. Berikut adalah contoh-contoh konkret dalam penerapan prinsip-prinsipnya, yaitu penerapan paradigma Qurani dalam bioteknologi. Pengembangan terapi gen atau penyakit genetik merupakan contoh kemajuan bioteknologi yang dapat bermanfaat bagi manusia. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat dilema etika seperti rekayasa genetika dan cloning. Paradigma Qurani dapat membimbing kita mengembangkan bioteknologi yang etis dan bertanggung jawab dan menjaga martabat manusia dengan kelestarian alam. Prinsip yang kedua yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi besar untuk membantu manusia dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, AI juga memiliki risiko seperti pengangguran dan bias algoritma. Paradigma Qurani dapat membimbing kita dalam mengembangkan AI yang nyaman, adil, dan bermanfaat dengan memastikan bahwa AI berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Yang ketiga yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi serta berinteraksi dengan dunia. Namun teknologi juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan seperti hoaks dan ajaran kebencian. Paradigma Qurani dapat membimbing kita dalam menggunakan teknologi informasi dengan bertanggung jawab dan integritas dengan menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan dari materi ini yaitu paradigma Qurani menawarkan kerangka moral dan spiritual yang komprehensif untuk membangun peradaban yang berakhlak adil dan berkelanjutan di era iptek. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, kita dapat memaksimalkan manfaat iptek untuk kebaikan umat manusia dan alam semesta. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.